Halo guys, kami dari Prodi Manajemen Logistik kelas 4D kelompok 2 yang beranggotakan Saya Hudiono. Ya, Teddy Mata. Saya Salsabila Azahra. Saya Fadlika Faturrahman. Saya Nabila Tairus. Saya Tasya Nusula. Di sini kami ingin berbagi wawasan mengenai teknologi sistem informasi di bidang logistik. Happy watching guys. Kemajuan teknologi yang kian berkembang sekarang ini mempermudah pula mobilitas manusia. Pekerjaan yang dahulunya memerlukan banyak energi dan waktu, sekarang dengan teknologi canggih semua macam pekerjaan berat bisa diatasi dengan mudah dan cepat. Pengertian pesawat kargo, pesawat angkut atau pesawat kargo adalah pesawat yang digunakan untuk pengangkutan barang atau komoditas lainnya. Syarat-syarat pengangkutan melalui udara sipil diatur dengan undang-undang atau konvensi internasional. Pengiriman barang melalui udara banyak dipilih karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis transportasi yang lain. Beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh kargo udara antara lain sebagai berikut. Pertama, memiliki lead time ekonomi yang lebih singkat. Kedua, faktor jelajahi serta kecepatan yang baik. Ketiga, tuntutan terhadap kelalaian barang tidak terlalu tinggi karena proses pengiriman barang yang lebih cepat. Keempat, mendukung konsep tepat waktu atau just in time. Meski demikian, kargo pesawat juga memiliki kelemahan sebagai berikut. Pertama, berat atau tonase barang yang lebih terbatas tidak seperti kapal laut yang lebih luas. Kedua, waktu loading serta unloadingnya sangat singkat. Ketiga, sensitif pada situasi serta kondisi cuaca. Begitu pula untuk masalah keselamatan penerbangan dan keamanannya. Pengertian forklift. Forklift adalah kendaraan yang termasuk ke dalam tipe alat berat yang fungsi dasarnya itu ialah mengangkat barang berat dari satu titik ke titik yang lainnya. Forklift umumnya dipakai dalam dunia pergudangan ataupun jasa pengiriman barang. Pada tiap-tiap bidang, forklift mempunyai fungsi yang hampir sama. Kegunaan forklift dalam industri kargo dalam dunia kargo atau jasa pengiriman forklift amat berperan penting bagi kelancaran operasional karena jasa pengiriman kargo umumnya mengirimkan barang-barang yang bertonase tinggi sehingga dalam pengangkatan yang membutuhkan bantuan forklift untuk menghemat energi dan juga waktu sehingga lebih efisien. Forklift juga bermanfaat dalam penyusunan barang kiriman yang akan disimpan di gudang. Ukuran forklift yang kecil memungkinkannya untuk jalan di zona sempit sehingga pembentukan barang gudang jadi lebih mudah dan tepat sasaran. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh forklift elektrik ini jika dibandingkan dengan forklift lainnya. Yang pertama, sangat ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi dan limbah pembuangan yang biasanya akan menyebabkan polusi dan dapat mencemar area produksi yang steril. Dua, karena baterainya yang lumayan berat, pusat gravitasi forklift menjadi lebih rendah sehingga forklift dapat mengangkat beban yang lebih berat dengan bodi forklift yang lebih ramping. Tiga, tidak berisik. 4. Perawatan yang gampang. Dan terakhir, tidak memiliki knalpot dan tangki bahan bakar, sehingga memudahkan untuk visibilitas dan gerakan di bagian belakang bodi pada forklift. Meskipun memang memiliki banyak kelebihan dan keunggulannya, namun jenis forklift elektrik ini juga ternyata memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, 1. Waktu charging yang lama. 2. Memakai baterai hanya bisa digunakan selama 8 jam saja. 3. Harga forklift elektrik relatif mahal dibanding forklift diesel atau LPG. 4. Kapasitas terbesar forklift elektrik hanya mampu mengangkat beban sampai 6 ton saja. 5. Spare part yang mahal dan terkadang susah dicari di pasaran. 6. Masalah tegangan pada forklift biasanya menjadi masalah yang umumnya terjadi. Dan yang terakhir, karena kapasitas baterai yang berat membuat penggantian baterai sangat ribet dan harus menggunakan forklift lain atau lift khusus untuk mengangkat baterai tersebut pada saat penggantian. Pengertian crane itu sendiri, crane adalah salah satu pesawat pengangkat dan pemindah material. Biasanya alat berat satu ini digunakan untuk memindahkan suatu barang dalam jumlah yang banyak dan berat.
Alat satu ini memiliki bentuk yang panjang dan kemampuan mengangkat yang sangat kuat. Mampu berputar sampai 360 derajat dengan jangkauan hingga puluhan meter. Biasanya alat ini sering sekali digunakan dalam pekerjaan proyek, kebengkelan, industri, pelabuhan, pergudangan, dan masih banyak lainnya. Pelabuhan. Keren pelabuhan terdengar dari namanya, tentu Anda sudah dapat mengira bahwa alat ini pastinya dipergunakan sebagai alat bantu yang ada di pelabuhan. Yaps, itu betul. Biasanya alat ini digunakan untuk bongkar muat pada kapal yang baru datang di pelabuhan. Fungsi utama kren adalah untuk mengangkat material dan memindahkan ke tempat lain yang diinginkan. Material yang diangkat bukan material yang bersifat ringan atau material yang sering kita lihat sehari-hari. Kelebihan kren di dunia logistik: 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Meminimalkan biaya operasional. 3. Meningkatkan keselamatan kerja. 4. Memperbaiki kondisi kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami.